kita lanjutkan untuk membahas tentang barisan dan deret geometri. Sudah siap untuk belajar? Oke. Nah, untuk yang pertama, Ustazah Amanah mengajak kalian untuk mengamati bilangan-bilangan yang Ustazah Amanah punya. Oke, yang pertama Ustazah Amanah punya bilangan 1, 2, 4, 8, dan 16. Mari kita analisis bersama. Kira-kira polanya seperti apa ya untuk barisan yang pertama ini? Coba kalau ini dari 1 ke 2, itu diapain ya? Oke, kita coba ditambah dulu ya. Misal dari 1 jadi 2 itu ternyata ditambah 1. Oke. Kemudian dari 2 ke 4 ditambah 2. Dari 4 ke 8 ditambah 2. Ditambah berapa? Ditambah 2. Oh, ditambah 4 ya ternyata ya. Oke. Berarti kalau polanya seperti ini, ditambah 1, ditambah 2, ditambah 4, sepertinya bukan polanya ya. Kita pikirkan cara yang lain. Kira-kira diapain ya? Kita hapus dulu ya yang ini. Oke, ada cara lain. Dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16. Ya, tepat sekali. Ini ada dikali 2. Coba dari 1 ke 2, ini dikali berapa? Oh, maaf. Oke, dikali 2 ya. Ya, dikali 2. Oke, good. Dari 2 ke 4 dikali 2 juga ya ternyata. Dari 4 ke 8, oke, dikali 2 juga. Dari 8 ke 16 juga dikali 2. Oke, jadi barisan 1, 2, 4, 8, dan 16 ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya dikali dengan 2. Nah, lanjut. Kalau Ustazah Amanah punya bilangan 32, 16, 8, 4, dan 2. Ada yang bisa menebak polanya diapain ya ini dari 32 ke 16? Ini bilangannya semakin kecil. Iya, benar sekali. Jadi bilangannya ini atau polanya ini adalah polanya ini adalah dibagi 2. Oke, good. 16 dibagi 2 dapat 8? Iya. 8 dibagi 2 dapat 4? Iya. 4 dibagi 2 dapat 2? Iya, benar ya? Oke. Jadi, bisa kita simpulkan pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya dibagi dengan 2. Lanjut, Ustazah Amanah masih punya barisan selanjutnya. Kalau kita punya 1, negatif 5, 25, negatif 125. Hati-hati, ini bilangannya ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Balik lagi ke positif, balik lagi ke negatif. Kira-kira diapain ya? Ada yang bisa menebak? Mana ya? Oke. Kalau diajarin angkanya dari 1 ke 5, itu kira-kira dikali 5 atau dikali negatif 5? Iya, dikali negatif 5. Jadi hati-hati ya. Kalau ada bilangan positif, ada bilangan negatif, itu nanti pengalinya pasti ada yang salah satunya negatif. Dari negatif 5 jadi 25, iya, dia juga dikali dengan negatif 5. Kemudian dari 25 jadi negatif 125. Iya, dia juga dikali negatif 5. Nah, jadi bisa kita simpulkan pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya dikali dengan negatif 5. Nah, barisan yang sudah Ustazah Amanah jelaskan tadi, ada yang polanya dikali 2, ada yang polanya dibagi negatif 2. Itu namanya adalah barisan bilangan geometri. Jadi sedikit mengulang ya, kalau kemarin itu kan kita belajar barisan aritmatika tuh. Nah, kalau aritmatika itu kan polanya dengan menambah dan mengurang. Dan kalau yang geometri ini polanya dengan mengali atau membagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita simpulkan ya, barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah
barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan mengalihkan atau membagi dengan suatu bilangan tetap. Kayak yang contoh tadi kan bisa dibagi 2 dikali 2 gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, Ustazah Amanah mengajak lagi nih kalian untuk memperhatikan barisan-barisan bilangan yang akan tampil di layar ya. Oke, manakah yang merupakan barisan geometri? Nah, nih kalau kita punya bilangan 1, 4, 16, dan 64. Nah, kira-kira ini termasuk barisan geometri bukan ya? Coba kita cek bersama ya. Kita cek polanya. Jadi kalau untuk menentukan dia geometri atau bukan, itu kita harus tahu polanya dulu. Jadi dari 1 ke 4. Kira-kira diapain ya? Oke, dikali 4 ternyata. Dari 4 ke 16 dikali 4 juga nggak? Iya, dikali 4 ya. Dari 16 ke 64, iya juga dikali 4. Berarti yang pertama ini termasuk barisan geometri bukan? Iya, barisan geometri dengan rasionya 4. Oh iya, Ustazah Amanah lupa. Jadi kalau di barisan geometri itu untuk pengalinya atau pembaginya itu namanya rasio. Kalau di barisan aritmatika kemarin kan dia beda namanya. Nah, kalau di geometri ini namanya rasio. Jadi yang di contoh pertama ini ada barisan 1, 4, 16, dan 64 itu dia rasionya 4 gitu ya. Nah, lanjut. Kalau kita punya bilangan 16, 64, 36, dan 54. Nah, kira-kira gimana ya? Ini termasuk barisan geometri bukan ya? Dari 16, 24, 36, dan 54. Kalau dari 16 jadi 24 memungkinkan nggak ada yang mengalihkan? Karena kan tadi kita sudah bahas pengertian geometri itu, dia polanya diperoleh dengan mengalihkan atau membagi. Tapi kalau 16 dikali berapa ya yang hasilnya 24? Sebenarnya tidak ya, tidak ada ya. Jadi yang nomor yang ini yang pola kedua ini dia bukan merupakan barisan geometri karena tidak ada pengalinya gitu ya. Next, untuk selanjutnya ada bilangan 12, negatif 24, 48, negatif 96, dan 192. Nah, ini kira-kira gimana ya? Sepertinya kalau dari bilangannya ada positif, ada negatif, positif, negatif lagi. Nah, tapi ada pengalinya nggak ini kalau dari 12 ke 24? Ada ya? Dikali berapa sih dari 12 ke negatif 24? Ya, dikali negatif 2. Kemudian dari negatif 24 jadi 48. Ya, dikali negatif 2 juga. Dari 48 ke negatif 96. Ya, dikali negatif 2 juga. Dari negatif 96 jadi 192. Ya, dikali 2 juga. Oke. Jadi termasuk barisan geometri dengan rasionya negatif 2. Oke, kalau yang ini tadi bukan ya? Yang mana ya? Ya, yang ini tadi bukan barisan geometri. Sudah semakin paham dan bisa membedakan mana yang barisan geometri dan bukan? Oke, tetap semangat ya. Karena kita masih ada materi selanjutnya. Nah, ternyata masih punya bilangan lagi. Ada 8, 20, 50, dan 125. Kira-kira 8 dikali berapa ya yang hasilnya 20? Ada nggak? Nggak ada ya. 20 jadi 50 juga nggak ada pengalinya kan? Dari 50 jadi 125 juga nggak ada. Jadi yang contoh terakhir ini dia juga bukan barisan geometri. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sampai kita ke suku KN barisan geometri. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar suku KN barisan aritmatika, sekarang kita akan belajar suku KN barisan geometri. Nah, kalau kita
pertama itu bisa kita tulis jadi U1 atau bisa kita tulis jadi A gitu kan. Nah, kalau kita punya U1, U2-nya seperti ini sampai ke UN, nah itu nanti kita peroleh untuk suku ke N dari barisan aritmatika geometri ya. Dari geometri itu adalah A dikali R pangkat N-1, di mana R itu adalah rasio atau pembandingnya, N itu bilangan asli, dan A itu adalah suku pertama. Oke, kita langsung ke contoh soal saja ya, agar kalian bisa lebih memahami. Contoh yang pertama, diketahui barisan geometri 6, 12, 24, dan 48. Kita diminta untuk menentukan suku ke-8. Di sini nanti Ustazah Amanah akan memberikan dua cara. Yang pertama itu pakai cara yang mengurutkan, kemudian yang kedua itu pakai formula suku ke N barisan geometri. Oke, kita mulai ya. Untuk cara yang pertama, kita memakai cara untuk mengurutkan. Jadi dari 6, kemudian 12, kemudian 24, kemudian ada 48. Nah, di sini sudah ada 4 suku. Kemudian kita diminta untuk menentukan suku ke-8. Kita cek dulu rasionya. Dari 6 ke 12 dia dikali, dia dikali 2 ya. Kemudian dari 12 ke 24 juga dikali 2. Kemudian dari 24 ke 48 juga dikali 2. Berarti untuk selanjutnya sampai suku ke-8 kita akan mengalikan dengan 2. Oke, good. 48 dikali 2 hasilnya 96. Oke, 96 kita kalikan 2. 192. 192 kita kalikan 2 lagi 384. 384 kita kalikan 2 lagi hasilnya 768. Kita cek apakah sudah ada 8 suku. Oke, kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata sudah 8 ya. Jadi suku ke-8-nya adalah 768. Nah, itu pakai cara pertama, cara mengurutkan. Nah, sekarang kalau kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua itu kita pakai formula ya. Nah, kita punya UN, tadi apa ya kalau aritmatika ya? Aritmatika lagi, gimana sih? Yang geometri. Kalau UN-nya geometri itu adalah Arni A dikali R pangkat N-1. Hati-hati ya kalau pakai formula untuk geometri ini kita pakai bilangan berpangkat. Oke. Kita cek apa saja yang kita butuhkan dulu. Ini N-nya berarti kan suku yang ditanya ya, berarti N-nya 8. Kemudian A itu suku pertama, A-nya berapa ya A-nya? Oke, A-nya 6. Kemudian untuk R-nya, R-nya itu rasionya dikalikan berapa semuanya? Ya, dikalikan 2, berarti R-nya 2. Nah, kalau kita sudah punya N, sudah punya A, sudah punya R, berarti kita tinggal memasukkan ke formulanya. Oke, berarti U ke-8 sama dengan A-nya adalah 6 dikali 2 dipangkatkan N dari 8 ya, N-1. Berarti U ke-8 sama dengan 6 dikali 2 pangkat 8 dikurangi 1. Iya, 7. U ke-8-nya sama dengan 6 dikali, nah ini hati-hati, 2 pangkat 7 itu berapa ya? 2 pangkat 7. Ada yang bisa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Terus sampai sebanyak 7, hasilnya 128. Oke, hasilnya 128. Nah, 6 dikali 128 nanti hasilnya 768 juga. Nah, ternyata sama. Jadi kalian bisa pakai cara pertama yang mengurutkan manual atau juga boleh pakai formula. Tapi kalau saran dari Ustazah Amanah untuk barisan geometri ini sebenarnya kita tidak memerlukan rumus. Jadi biasanya kalau
dikali 2 ya dikali 3. Kalau nanti nggak dibagi 2 ya dibagi 3. Dan biasanya untuk suku-suku yang ditanya itu maksimal 10 suku. Jadi kalian bisa manual gitu. Jadi kalian kalau khusus untuk geometri ini bisa mengerjakan tanpa rumus atau tanpa formula. Jadi di manual gitu diurutkan satu-satu. Gitu ya. Nah, untuk lebih paham lagi kita akan bahas contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua apa ya? Diketahui barisan geometri dengan U6 atau suku ke-6 729 dan suku ke-2 adalah 9. Tentukan rasio dari suku tentukan rasio dan suku ke-8-nya. Nah, coba. Ini agak beda ya, kalau tadi kan dari U1-nya. Nah, ini yang dimulai dari U2. Kita pakai cara manual saja ya untuk mengurangi penggunaan rumus. Jadi kita tuliskan dulu U2-nya. U2-nya itu adalah 9. Kita bisa tuliskan di sini U1. Kemudian di situ sampai U6 ya, sampai U8 ya, karena yang ditanya suku ke-8. U3, U4, U5, U6, U7, dan U ke-8. U ke-6-nya itu 729. Nah, tadi kan Ustazah Amalah bilang ya, kalau di bilangan geometri itu rasionya kalau enggak 2 pasti 3. Coba kalau kita pilih rasionya 2 dulu. Jadi kita kalikan 2 ya. Kenapa kita bisa menebak dikali? Karena ini semakin besar sukunya, bilangannya juga semakin besar. Otomatis dia pasti rasionya dikali. Nah, coba kita cek kalau 9 dikali 2 hasilnya 18. Oke, good, lanjut. 18 dikali 2 36. 36 dikali 2 hasilnya 72. Nah, bener gak nih kalau 72 dikali 2 hasilnya 729? Jauh ya ternyata. Jadi berarti bukan 2 rasionya. Jadi berapa? Iya, 3 harusnya. Nah, coba kita cek ya, bener gak sih Us rasionya 3? Itu. Yuk, coba ya kita cek ya. Iya, kita ganti rasionya 3. 9 dikali 3 hasilnya 27. Oke, good. 27 dikali 3 lagi 81. 81 dikali 3 hasilnya 243. Bener gak kalau 243 dikali 3 hasilnya 729? Bener gak? Iya, tepat sekali. Jadi rasio untuk contoh yang kedua ini dia rasionya 3. Kita lanjutkan ya untuk mencari suku ke-8. Berarti kita masih harus mengalikan dengan 3. 729 dikali 3 hasilnya ya 2187. Kemudian dikali 3 lagi. Nah, hasilnya 561. Nah, kalau yang ditanya suku pertama, kira-kira berapa ya suku pertamanya? Kalau semakin ke kanan dikali, berarti kalau kita mau mencari yang di kirinya, kebalikannya dikali apa? Dibagi. 9 dibagi 3 berapa? Iya, 3. Jadi rasionya itu adalah 3. Kemudian suku ke-8-nya adalah 6561. Nah, gitu. Jadi kita tidak perlu menggunakan rumus. Ini boleh di manual kalau untuk barisan geometri. Kalau rasionya tidak 2, pasti rasionya 3. Kalau tidak dikali 2 atau dikali 3, bisa juga dibagi 2 atau dibagi 3. Oke? Sudah paham? Nah, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan ke deret geometri. Kalau tadi ke suku KN geometri, sekarang kita ke deret geometri. Apa sih itu deret geometri? Jadi deret geometri itu adalah jumlah suku-suku pada barisan geometri. Nah, untuk deret geometri ini berarti kita menjumlahkan suku pertama, suku kedua,
2, suku ketiga, dan seterusnya sampai suku ke N. Nah, simbolnya untuk deret itu adalah SN. Dan untuk rumus jumlah suku pertama deret geometri itu kita ada 2 rumus, jadi bergantung rasionya. Kalau rasionya lebih dari 1, kita pakai rumus yang ini. SN sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N per 1 min R. Tapi kalau rasionya kurang dari 1, kita pakai yang bawah ini. SN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, untuk menghitung deret geometri ini, kita juga tidak perlu menggunakan rumus. Kita nanti boleh juga menggunakan cara manual. Karena biasanya di deret geometri itu maksimal yang ditanyakan itu hanya sampai 10 suku, gitu ya. Jadi ini Ustazah Amanah tunjukkan untuk pengetahuan saja. Tapi nanti untuk prakteknya, ketika kita mengerjakan soal, boleh pakai cara manual. Oke? Ingat ya, deret geometri itu adalah jumlah suku-suku pada barisan geometri. Jumlahnya nanti dijumlahkan, gitu ya. Next, lanjut ya. Nah, kalau Ustazah Amanah punya contoh yang pertama, tentukan jumlah deret 81 ditambah 27 ditambah 9 ditambah 3 dan seterusnya sampai 8 suku. Nah, kalau kita lihat deretnya, ini kira-kira dibagi atau dikali ya? Coba kita cek ya, 81 kemudian 27, ini ternyata bilangannya semakin kecil ya. Berarti kalau semakin kecil nanti otomatis dibagi. Tapi dibagi berapa ini? Kira-kira dibagi 2 atau dibagi 3? Oke, dibagi 3 ya ini ya. 81 dibagi 3 hasilnya 27. 27 dibagi 3 hasilnya 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3 juga kan? Nah, kita lanjutkan sampai 8 suku. Karena yang ditanya jumlah 8 suku gitu ya. Nah, dari 3 dibagi 3 hasilnya 1. Oke, good. Kemudian ditambah lagi 1 dibagi 3, 1 per 3. Kemudian dibagi 3 lagi, 1 per 9. Hati-hati ya pembagiannya. Kemudian 1 per 9 dibagi 3 lagi hasilnya 1 per 27. Ada yang bingung kenapa dapat 1 per 9, dapat 1 per 27. Jadi Ustazah Amanah jabarkan di sini ya. Kalau ada bilangan 1 per 3, kemudian dibagi dengan 3, 3 itu kan dia artinya 3 per 1 ya. Jadi boleh ditulis 1 per 3 dibagi dengan 3 per 1. Masih ingat kalau kita punya pembagian pecahan, berarti kan harus dibalikkan ya. Jadi pengwalik gitu kan ya biasanya ya. 1/3 dikali 1/3 kan kalau dibalik. Nah, kalau perkalian pecahan tinggal mengalihkan atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, atas kali atas 1 kali 1 hasilnya 1. 3 kali 3 9. Makanya dapat 1 per 9. Oke, diingat kembali ya, ini materi kelas 7, materi tentang pecahan. Nah, kita lanjut nih. Kira-kira ini sudah ada 8 suku belum ya? Coba sebentar ya, dihapus dulu ya. Oke, good. Nah, kita cek sudah adakah 8 suku? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8 suku. Nah, kalau yang ditanya jumlah, berarti kita harus menjumlahkan tuh. Nah, cara jumlahnya gini aja, kita cari yang gampang. Ini Ustazah Amanah hapus ya. Aduh, jadi ikut hapus tuh ya tadi ya. Bentar ya. Oke, kita tulis lagi ya. Tadi 27 ditambah 9 ditambah 3. Nah, kita cari yang gampang nih. Oh, ini ke sini kan kalau dijumlahin jadi 30. Kemudian ini ke sini kalau dijumlahin jadi 10. Berarti kita tinggal jumlahin 81 ditambah 30 ditambah 10. Berapa ya hasilnya ya? 1 tambah 0 tambah 0 hasilnya 1. 8 tambah 3 11. 11 tambah 1
27 ya. 3 biar jadi 27 dikali berapa? Iya, dikali 9. Berarti 1 kali 9, 9. Ditambah 9 biar jadi 27 harus dikali 3. 1 kali 3, 3. Ditambah, ini kan sudah sama penyebutnya, berarti tetap ditulis 1. Nah, kita jumlahkan 9 tambah 3 tambah 1. Hasilnya 13 ya. 13 per 27. Nah, tinggal kita gabung nih di sini. Jadi hasilnya 121 per 13 per 27. Oke, gitu ya. Jadi jumlah deret 8 suku pertama dari deret 81 ditambah 27 ditambah 9 ditambah 31 adalah 121 13 per 27. Jadi hasilnya pecah nggak apa-apa. Kalau deret geometri itu hasilnya pecah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau bisa diubah ke desimal, ya diubah ke desimal juga nggak apa-apa. Tergantung soalnya. Kalau soalnya pilihan ganda dan diminta untuk ke desimal, nanti kita ubah ke desimal. Gitu ya. Oke, jadi gampang ya untuk deret geometri. Nah, untuk semakin memahami lagi, mari kita coba untuk contoh selanjutnya. Contoh yang kedua. Nah, ini diketahui deret geometri dengan U2-nya 12 dan suku kelimanya 96. Tentukan jumlah 7 suku pertama. Jadi, tugas kita adalah untuk mencari 7 sukunya itu ada berapa saja, kemudian kita jumlahkan. Nah, kita mulai ya. Suku keduanya adalah 12, U3, U4, U5, U6, dan U7. Tadi yang diketahui kelima ya, U5-nya 96. Di sini ada U1. Nah, kira-kira berapa ini ya? Bagaimana ini? Ayo. Dikali berapa ya? Dikali 2 atau dikali 3? Coba kita kali 2 dulu ya. Kalau kita kali 2, 12 dikali 2, 24. 24 dikali 2, 48. 48 dikali 2 lagi, benar nggak 96? Oke, ternyata benar ya. Jadi rasionya adalah 2. Nah, kita lanjutkan untuk mencari sampai 7 suku berikutnya. 96 dikalikan 2 berapa? 192. 192 dikalikan 2 hasilnya 384. Nah, sekarang tugas kita mencari U1. Berarti U1-nya berapa ya? U2-nya 12, hasilnya 2. Berarti U1-nya 6. Oke, good. Nah, untuk menjumlahkan, karena yang ditanya jumlah, berarti kan kita jumlahkan. Kita cari yang enak nih, misal yang ini ya. Yang mana? Ini ya, yang 6 sama 24, kita jumlahkan dulu. 6 sama 24 berapa? 30. Oke, good. Terus yang ini 12 ditambah 48. 12 tambah 48 hasilnya 60. Kemudian yang berapa lagi? Tadi ini sudah, ini juga sudah, ini sudah, ini juga sudah ya. Nah, kita lanjut ke 96 dan 384 berapa? Ya, 480. Nah, terus ditambah lagi dengan 192. Nah, ini untuk SA-nya tinggal kita jumlahkan aja nih. 30 tambah 60 tambah 480 tambah 192. Berapakah hasilnya? Iya, hasilnya 762. Begitu ya. Jadi untuk menjumlahkan kita cari pasangan-pasangannya. Jadi pasangan yang gampang dijumlahkan yang mana? Nanti kalau ada satu yang nggak punya pasangan, ya nggak apa-apa, kita jumlahkan terakhir. Gitu ya. Oke. Ternyata sudah selesai. Terima kasih semuanya yang sudah belajar bersama Ustazah Amanah. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar barisan dan deret geometri. Sampai jumpa